Rancangan undang-undang perampasan aset yang diajukan oleh dari zaman Pak Jokowi sampai detik ini bang sudah berjalan berapa tahun, tak pernah mereka gubris bang. Tetapi begitu abolisi dan amnesti mereka sibuk bang. Kenapa? Ada kepentingan di situ. Ini saya kasih tahu sama masyarakat. Hati-hati kita. Ini PSI lagi disorot oleh mereka bang. Saya sampaikan di sini. Saya bukan kader PDIP bang. Saya bukan kader PSI dan saya bukan kader partai manapun. Hati-hati kita. Isu-isu tentang PSI ini akan naik daun di 2029. Jangan sampai DPR bersidang, bermainan senyap, merubah undang-undang tentang Pilpres, akan dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45. Yang pada akhirnya nanti, dan pemilihan presiden akan dipulangkan kepada MPR. Hati-hati Bang Karol. Hati-hati kawan-kawan. Ya. Selamat pagi Bang. Selamat Iya. datang Bang Tamar. Iya, selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi hari ini saya mau berdiskusi sedikit dengan Abang, bertanya-tanya kurang lebihnya dengan Abang masalah kasusnya Pak Hasto dan Pak Tom Lembong yang sudah diberikan abolisi dan amnesti oleh Presiden ke-7. Nah, tema yang saya ambil hari ini, apakah ini jalan pintas menuju koalisi ataukah hanya karena semata-mata kemanusiaan menyambut kemerdekaan kita HUT kemerdekaan kita ke-80. Nah, mungkin pertama-tama saya berikan waktu untuk Bang Mukhtar menyampaikan pandangan terkait tema kita. Waktu dan tempat saya berikan kepada Abang Mukhtar. Oh, maksudnya tentang abolisi dan amnesti yang diambil oleh seorang Prabowo ya? Betul sekali. Terhadap 2 orang yang sudah terpidana ya. Kita udah berani mengatakan terpidana karena vonisnya sudah jatuh. Betul. Nah, terkecuali ya sidang masih tengah berjalan, tak berani kita mengatakan mereka itu terpidana. Betul. Nah, kalau menurut saya begini Bang, inilah langkah-langkah politik yang diambil seorang Prabowo di luar jalur. Udah di luar jalur nih Bang. Udah di luar jalur. Kenapa saya bilang udah di luar jalur? Ya. Seolah-olah sekarang ini hukum telah dikangkangi oleh beliau. Ya. Ini bukan masalah kemanusiaan Bang. Dan ini bukan masalah sosial tentang karena adanya ulang tahun RI. Ya. Saya rasa tidak seperti itu Bang. Ini jelas-jelas jalur politik. Jalur politik. Ini bukan lagi jalur kemanusiaan Bang. Ya. Dan ini kalau menurut saya lah Bang, menurut pendapat saya, entahlah pendapat yang lain ya. Abolisi itu kan menghapuskan tentang hukum. Ya. Abolisi ya. Amnesti adalah pengampunan. Ya. Bagaimana mungkin ya jaksa capek-capek membuktikan bahwa Tom Lembong ini bersalah. Lalu dengan tiba-tiba tak ada hujan, tak ada angin, tiba-tiba Prabowo mengeluarkan dekret. Ya. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nah, dalam hal ini kan seolah-olah berarti hakim ini dan termasuk JPU, ya, jaksa penuntut umum, ya, itu sudah dilecehkan Bang, secara terang-terangan sudah dilecehkan Bang. Mereka sudah tidak dihargai kinerjanya. Dilecehkan oleh siapa Bang? Dilecehkan oleh Prabowo. Oke. Ya kita main terang-terang aja di sini Bang. Siap. Ya. Lalu kalau ada mencari kambing hitam Bang, ini kan kita lihat sekarang di media sosial Bang ya, beredar isu bahwa ini kan karena ada usulan daripada menterinya. Ini DPR kan istilahnya hanya membahas, sama aja otak mereka ini Bang. Ya. Sama aja. Mustahil menteri itu ya mau membahas masalah ini kalau memang ini datang usulan pertamanya itu bukan dari Prabowo. Saya yakin betul ini Bang, usulannya ini dari Prabowo. Ya. Kenapa? Karena Bang, ya, menteri itu kan orang-orang juga yang memang punya punya pendidikan, punya kinerja yang baik, mereka ngerti hukum. Ya. Kenapa? Karena ini kasus Tom Lembong ini baru aja diputus Bang. Terkecuali Tom Lembong sudah melaksanakan putusan pengadilan itu Bang ya. Umpamanya dia sudah menjalani hukumannya, umpamanya entah sekian persen daripada hukumannya, umpamanya
dari 4 tahun, 6 bulan itu dijalaninya seperempat, ataupun kita bilang sudah berjalan 1 tahun, lalu tahun berikutnya nanti tanggal 17 tahun 17 Agustus 2026. 25 Nah, 2026 ya. berarti 81 Indonesia merdeka. Ah, mungkin kalau diusulkan oleh menteri, diusulkan oleh kepada Prabowo, masih masuk akal kita, Bang. Ya. Masuk di akal, Bang. Ini enggak. Nah, lalu dasarnya apa sekarang ini, Bang? Dasarnya Prabowo meminta kepada DPR agar Tom Lembong ini ya diberikan abolisi, penghapusan hukum, seolah-olah dia ini tidak terlibat dan tidak bersalah. Betul. Lalu buat apa jaksa itu, Bang, capek-capek mencari bukti, membuktikan bahwa dia ini bersalah? Lalu buat apa, Prabowo, buat apa Anda menggaji hakim ini sekarang 2 kali lipat, sampai naik sampai 200% lebih? Hah? Buat apa? Tujuan Anda kemarin menaikkan gaji hakim itu supaya hakim itu kerja profesional. Betul. Lalu hakim sudah bekerja secara profesional, tapi Anda injak-injak harga dan marwah daripada diri Kejaksaan Agung pada hari ini. Artinya Lalu menurut dimana? Bang Mukhtar, gini. Menurut Bang Mukhtar, saya tanya satu pertanyaan buat Bang Mukhtar. Artinya menurut Bang Mukhtar, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sangat politis dan cenderung mencederai hukum kita. Seperti itu, Bang. Jelas. Sangat politis dan mencederai hukum kita di negara Republik Indonesia ini. Dan ini satu-satunya presiden yang membebaskan para koruptor. Kita nyesal loh. Kita menyesal. Memang undang-undang tentang abolisi dan amnesti itu betul ada undang-undangnya, Pak. Itu hak presiden. Tetapi kata Ferry Amsari yang pemerhati hukum, sejarah Republik ini, inilah satu-satunya presiden yang membebaskan koruptor. Ferry Amsari yang ngomong. Di mana? Di ELC. Ya, betul. Memang betul di zaman Pak Jokowi ada yang dikatakan amnesti. Dan mereka tidak pernah amnesti loh. Grasi. Yang dikeluarkan oleh Pak SBY, yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi adalah grasi, bukan amnesti. Tolong dibedakan grasi dan mana amnesti. Nah, ini kan langsung, Bang. Makanya dari awal, Bang, saya sudah curiga, Bang. Saya sudah curiga. Ya. Terserah macam mana tanggapan mereka, tapi saya, Bang, berpikir apa adanya. Saya sampaikan di sini, Bang. Ya, apa adanya. Pertemuan Megawati dengan Prabowo di hari raya itu, tengah malam. Saya sudah curiga, Bang. Mustahil itu yang namanya itu silaturahmi. Bagaimana mungkin silaturahmi tengah malam? Ya, pertemuan malam itu menurut Bang Mukhtar, pertemuan malam itu bisa bersifat sangat politis dan negosiasi gitu. Ada negosiasi di sana. Ada negosiasi, Bang. Kan mereka tengah malam menghindari daripada media, Bang. Tapi kan ketahuan juga, kan? Kan ketahuan juga, kan? Iya. Betul. Nah. Maka dalam hal ini masyarakat jangan dibodoh-bodohi lagi, Bang. Lalu yang dia berpidato sampai berapi-api itu apa, Bang? Yang Prabowo itu sampai suaranya menggelegar itu apa, Bang? Sampai ke Antartika dia akan mengejar koruptor. Sampai ke lubang semut, sampai ke padang pasir. Tidak ada tempat bagi koruptor. Lalu yang ngomong kemarin itu siapa, Bang? KW-nya Prabowo ya? Yang ini yang aslinya? Hah? Yang apa tuh, Bang? Yang dia ngomong, akan ku kejar sampai Antartika. Oh, itu pasir. Begini, Bang. Begini, nah. Pak Prabowo mengatakan, saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Bila perlu sampai ke gurun pasir. Nah, itu mungkin di Antartika. Tapi kalau di antara kita, itu enggak, Bang. Oh, lanjut. Begitu ya? Oh, di antara kita enggak ya, gitu? Ya, kurang lebihnya begitu mungkin. Nah, jadi, Bang ya,
Makanya kalau ada orang sekarang ini masih membela-bela tentang ini bang, itu terserah mereka lah. Mereka lah yang mengerti itu. Tetapi pada prinsipnya kita sekarang ini harus bersuara bang. Ya. 58%, 58,2% ya, yang memilih Prabowo Gibran pada saat itu memang menaruh harapan besar terhadap diri seorang Prabowo. Tetapi pada hari ini, 2 hari yang kemarin atau 3 hari yang lewat, ya, kita seolah-olah bang ya, seolah-olah ya, dibombardir dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang Prabowo. Ya. Kita ini seolah-olah sekarang ini sudah ditipu bang. Ditipu oleh? Ya ditipu oleh seorang Prabowo lah. Terkait masalah janji-janjinya atau Janji-janji dia bang. Oke. Janji-janji dia. Kalau saya ngomong apa adanya bang. Ya. Dan emang kita harus buka di sini tuh, kita harus buka secara berdasarkan suara hati. Jangan kita tutup-tutupin apa yang dirasakan kebetulan di masyarakat yang disampaikan. Begitu bang. Lanjut. Lah, kita juga ngomong bang, bukan asumsi bang. Saya juga ngomong di sini bukan hoak bang. Yang mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi koruptor di negara ini siapa bang? Pak Prabowo. Prabowo kan. Lalu yang membebaskan juga para koruptor siapa bang? Pak Prabowo. Nah, apakah kita itu bukan ditipu namanya? Lalu kalau ada yang mengatakan kau hati-hati ngomong Mukhtar, silakan terserah kalian. Aku tak peduli. Dia itu dipilih oleh rakyat jadi seorang presiden. Lalu kalau kita rakyat tak bisa ngomong mau jadi apa kita ini? Iya, betul. Dia itu jadi presiden karena rakyat bang. Kalau rakyat juga sekarang mengkritik apa yang disampaikannya dan apa yang diomongkannya bang, wajar bang. Artinya sebagai pemilih Pak Prabowo, Pak Mukhtar ini sebagai pemilih Pak Prabowo memberikan masukan kepada Pak Prabowo agar tidak melupakan janji-janji yang telah dibuat oleh Pak Prabowo karena kebetulan Pak Mukhtar ikut mengkampanyekan itu, atau gimana bang? Ya bang, kalau kita lihat mulai daripada perdebatan waktu dia mulai capres bang, ya, lihat VT saya bang. Saya orang paling sedih bang, korban TV saya bang, hampir korban TV saya bang, dihina bang waktu berdebat bang. Ya. Bagaimana wajah Prabowo itu disorot oleh media, mau menangis bang, ini meniti air mata saya nih bang ngomong bang. Ya. TV saya bang hampir jadi korban bang kalau tidak dilarang sama orang rumahku. Dia dihina 11 dari 100 oleh seorang Anies. Bagaimana PDIP menghina dia? Pelanggar HAM kita ini bang, nih Mukhtar nih. Sampai jam 1, jam 2 malam berdebat. Membela dia mati-matian. Iya. Lalu kalau syarat ini aku ngomong kalau mau penjarakan saya siap. Sedih saya bang, saya sedih. Ya. Saya membela dia mati-matian itu bang karena ada harapan bang. Karena saya adalah orang yang paling anti dengan korupsi bang. Maka saya membela dia mati-matian bang. Waktu kebetulan di MK bang, waktu dikatakan 0% oleh PDIP suara Prabowo, ada VT saya bang. Ya. Saya bang mendukung Prabowo bang, ini saya sampaikan ya supaya masyarakat tahu. Ya. Kalau ada orang mendukung menyatakan bahwa Prabowo itu menang karena bansos, demi Allah demi Rasul saya mendukung Prabowo tanpa beras, tanpa baju kaos, tanpa iming-iming duit. Lillahi ta'ala. Di sini, di tempat desa saya tinggal ini bang, Kerol, ya, rata-rata adalah orang Anies bang. Saya tantang habis-habisan bang. Di mana saya duduk, saya videokan, saya kirim. Di mana saya duduk, saya bicara tentang Prabowo.
Di mana saya waktu saya agak seret sama dia, Bang, ada satu ya kebaikan yang saya lihat di dalam dirinya, ya, yaitu membebaskan warga negara NTT di Malaysia yang akan dihukum mati. Disitulah saya layarkan, Bang. Betul. Wilfrida Soik pada saat itu yang kita paham tuh Wilfrida Soik dan betul-betul dibela. Artinya protes Bang Mukhtar hari ini memberikan kritik dan masukan kepada Pak Prabowo karena Pak Mukhtar merasa bertanggung jawab dan sedikit kecewa dengan apa yang menjadi keputusan Pak Prabowo hari ini. Ya wajar, Bang, kan kalau saya itu kecewa, Bang, kan. Ya. Mungkin, Bang, kalau pembunuh yang dibebaskannya, Bang, membunuh karena kebetulan karena tidak ada beras di rumah dia, Bang, karena membela diri. Ya. Pencuri singkong yang dibebaskan pada hari ini karena dia membela diri karena kelaparan. Orang tua yang mencuri apapun kita bilanglah karena dia membela harga dirinya. Karena memenuhi kebutuhannya. Saya bangga, Bang, dengan diri seorang Prabowo, Bang. Ya. Tetapi bagaimana mungkin ucapan dia yang menggelegar sampai nama pecah dunia ini tentang korupsi, tetapi dibebaskannya pada hari ini. Cemana kita tak kecewa, Bang? Masuk akal barang ini. Masuk barang ini, Bang Mukhtar. Nah, aku tidak perlu ngetop, Bang. Di media-media sosial, di TikTok selalu saya tantang, Bang. Karena siang malam saya, Bang, berjuang, Bang. Aku rasa Bang Karol pun lebih tahu lah. Saya jangankan mendapatkan beras 1 biji pun mendapatkan baju kaos, Bang. Uang saya malah akan korban, Bang. Waktu mengkampanyekan beliau ini, Bang. Di mana duduk di warung kopi. Sampai anak-anak di desa saya tinggal ini, Bang, memanggil saya Prabowo, Bang. Karena tidak ada cerita lain di dalam mulut saya adalah Prabowo, Prabowo, dan Prabowo. Iya. Kalau yang lain-lain itu kan sekedar cerita, Bang. Di sini pendukung Anies, Bang, saya tantang habis-habisan, Bang. Alhamdulillah menang, Bang. Kurang lebih 1000 suara saya bawa, Bang. Tanpa sedikit beras. Ya. Tanpa 1 biji beras pun, Bang. Jangankan baju kaos, beras sebiji pun tidak pernah saya dapatkan. Mereka datang ke rumah saya, Bang. Para relawan, para kawan-kawan. Pak Mukhtar, ini kita kan Pak Mukhtar kan nyuruh kami milih Prabowo. Ada tidak embel-embelnya? Aku bilang gini, kalian memilih Pak Prabowo terserah, tidak terserah. Kita ingin negara ini maju. Kalian benci tidak korupsi? Benci. Kalau memang kalian benci sama korupsi, ini orang yang tepat untuk memberantas korupsi. Kalau anda percaya sama saya. Oke lah Pak Mukhtar, kalau udah begitu kami ikut Bapak. 900, Bang, kurang lebih 966, Bang. Nah, terus dengan hari ini, kejadian hari ini, Bang Mukhtar menjelaskan kepada mereka seperti apa ini? Saya yang diserang, Bang. Saya yang diserang, Bang. Remuk, Bang Mukhtar remuk dong. Ya remuk-remuk mana lagi lah, Bang. Apa mereka bilang? Karena begini, Bang, kebetulan ya, pemimpin di desa kami ini adalah memang tidak tepat menjalankan apa pemerintahan itu, tidak menjalankan pemerintahan itu dengan benar, terutama tentang dana desa. Maka harapan kami kemarin itu dengan mendukung Pak Prabowo, adanya karena Pak Prabowo ini bisa memberantas korupsi. Harapan kami kemarin itu. Maka cara mereka juga tidak apa. Ya, sekarang kami juga putus harapan, Bang. Saya pribadi, udahlah tak bisa lagi diharapkan, Bang. Udah tak bisa lagi diharapkan, Bang. Ya, mungkin ini maka kan dalam baru. hal ini, Bang, ya. Ya lanjut. Maka dalam hal ini. Maka dalam hal ini, Bang, kita masyarakat ini harus bisalah memilah mana yang benar dan mana yang salah. Ya, kalau memang benar Prabowo ini, Bang, ya, kita akan dukung sampai 2029. Jangankan 1 periode, Bang, ya. 2 periode itu siap kok, Bang. Tetapi kalau seperti kejadian seperti ini, udahlah. Ibarat ada satu lagu, cukup sekali. Aku merasakan penderitaan gitu aja. Oke, luar biasa. Artinya kekecewaan yang diucapkan Bang Mukhtar ini karena Bang Mukhtar juga merasa bertanggung jawab atas 900 orang yang telah Bang Mukhtar bawa dengan janji Pak Prabowo ini adalah orang yang tepat untuk memberantas korupsi. Namun kejadian abolisi dan amnesti ini telah menimbulkan gejolak di
khususnya di desa Bang Mukhtar, sehingga Bang Mukhtar kena rujak dari netizen, dari masyarakat yang di desa Bang Mukhtar. Nah, untuk sebagai penutup Bang, apa yang pesan dan kesan apa yang mau Abang sampaikan? Silakan Bang. Iya. Pesan dan kesan gini aja lah Bang ya. Kita sekarang ini Bang waspada Bang ya. Waspada betul dan hati-hati betul, ini saya ingatkan kepada seluruh masyarakat. Apakah dengan abolisi dan amnesti ini pengalian isu? Ya, hati-hati kita. Itu satu. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang anti korupsi, jangan pernah berharap yang namanya undang-undang perampasan aset akan disahkan. Jangan pernah berharap. Ya, jauh panggang itu dari api. Ya. Ini DPR semuanya ini udah kong kali kong semua tuh. Udah kerjasama dengan pemerintah. Tak ada yang bisa kita harapkan dari pemerintahan yang ada ini. Ya. Bagaimana mungkin undang-undang perampasan aset akan disahkan? Tidak akan mungkin tuh, tidak akan mungkin terjadi. Jadi tanamkan ke dalam lautan Antartika tuh. Ya. DPR sekarang ini sibuk mereka membelah dirinya Bang. Ya. Sibuk rancangan undang-undang perampasan aset yang diajukan oleh dari zaman Pak Jokowi sampai detik ini Bang sudah berjalan berapa tahun, tak pernah mereka gubris Bang. Tetapi begitu abolisi dan amnesti mereka sibuk Bang. Kenapa? Ada kepentingan di situ. Ini saya kasih tahu sama masyarakat, hati-hati kita. Ini PSI lagi disorot oleh mereka Bang. Saya sampaikan di sini. Saya bukan kader PDIP Bang. Saya bukan kader PSI dan saya bukan kader partai manapun. Hati-hati kita. Isu-isu tentang PSI ini akan naik daun di 2029. Jangan sampai DPR bersidang, bermainan senyap, merubah undang-undang tentang Pilpres, akan dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45. Yang pada akhirnya nanti, dan pemilihan presiden akan dipulangkan kepada MPR. Hati-hati Bang Karol. Hati-hati kawan-kawan. Ya. Ini DPR ya. Kita ingatkan dan kita wanti-wanti. Ya. Karena apa Bang? Mereka sudah tahu Bang. Ya. Jagoan-jagoan mereka ya tidak akan mungkin menang di 2029 Bang. Maka mereka mencoba sekarang nih ya merubah undang-undang ya. Ini feeling Bang ya. Makanya saya hanya bilang hati-hati, hati-hati, hati-hati dan waspadalah. Jangan sampai DPR mengubah undang-undang Pilpres dialihkan ke MPR. Nanti MPR yang akan memilih presiden dan wakil presidennya. Ini hati-hati kita Bang. Ya, saya lihat arahnya udah ke sana Bang. Ini ngeri-ngeri sedap nih. Ya, saya sampaikan kepada kawan-kawan, ini ngeri-ngeri sedap nih Bang. Ya. Yang mereka takutkan adalah PSI. Yang mereka takutkan adalah Gibran. Kita terbuka aja di sini. Kita terbuka aja. Ya. Makanya saya sampaikan di sini Bang, masyarakat harus hati-hati nih. Kalau sempat ini gol barang itu Bang, udah selesailah negara kita ini. Mereka lah yang berkuasa. Ya. Dan ini yang mereka takutkan Bang Karol. Ini perlu kita sampaikan kepada kader-kader PSI ya, yang sekarang duduk di DPR. Ini hati-hati betul. Apabila ada gejolak-gejolak ini, segera lemparkan kepada masyarakat. Ini kita ngeri-ngeri sedap ini Bang. Ya. Karena mereka tahu jagoan mereka tidak akan menang di 2029 Bang. Maka mereka akan mencoba nanti mengubah ini kembali, dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 45, pemilihan presiden dilakukan oleh lembaga tertinggi negara, yaitu siapa? MPR. Ini ngeri ini Bang, permainan ini. Oke Bang ya, sekian dan terima kasih. Selamat berjuang. Oke. Luar biasa. Kebenaran. Jangan pernah takut yang namanya kebenaran. Pegang prinsip hidup, mati itu sekali, hidup itu sekali. Kalau mati membela kebenaran, jangan pernah takut. Itu Bang, pegang prinsip itu bagus-bagus.